tingkat kesejahteraan petani dan nelayan di tanah air masih rendah. Meski Indonesia menyandang status negara agraris dan maritim dengan kekayaan melimpah, banyak di antara mereka yang malah hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik Susenas, BPS 2023, total penduduk miskin 25,9 juta orang pada Maret tahun 2023. Dari jumlah itu, sekitar 39,92% atau 10,34 juta jiwa adalah anggota rumah tangga pertanian (RTP) dan 13,39% atau 3,6 juta orang merupakan anggota pada buruh tani. Sementara itu berdasarkan Survei Terpadu Pertanian 2021, kesejahteraan petani Indonesia masih di bawah rata-rata, bahkan pendapatannya kurang dari $1 per hari atau senilai Rp15.207 dan setahun di bawah $341 Amerika Serikat atau 5 juta rupiah. Pertama, kenapa petani RI banyak yang miskin dan susah sejahtera? Petani RI banyak yang hidup miskin. Pengamat menyebut itu imbas mafia yang merusak harga beras, biaya produksi besar, sistem distribusi tak efisien. Petani di Indonesia banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pengamat menyebut itu imbas mafia yang merusak harga beras, biaya produksi besar, sistem distribusi tak efisien. Tingkat kesejahteraan petani dan nelayan di tanah air masih rendah. Meski Indonesia menyandang status negara agraris dan maritim dengan kekayaan melimpah, banyak di antara mereka yang malah hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik Susenas BPS 2023, total penduduk miskin 25,9 juta orang pada Maret tahun 2023. Dari jumlah itu, sekitar 39,92% atau 10,34 juta jiwa adalah anggota rumah tangga pertanian RTP dan 13,39% atau 3,6 juta orang merupakan anggota pada buruh tani. Sementara itu berdasarkan Survei Terpadu Pertanian 2021, kesejahteraan petani Indonesia masih di bawah rata-rata, bahkan pendapatannya kurang dari $1 per hari atau senilai Rp15.207 dan setahun di bawah $341 Amerika Serikat atau 5 juta rupiah. Pendapatan ini dinilai tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani. Oleh karenanya, masyarakat Indonesia disebut harus membayar harga beras yang tinggi. Di tengah fakta itu, baru-baru ini Bank Dunia malah menyebut bahwa harga beras Indonesia 20% lebih tinggi dibandingkan dengan negara di ASEAN. Lalu kenapa? Di tengah kondisi itu, justru banyak petani dan nelayan yang miskin. Director Center of Economic and Law Studies, CELIUS, Bima Yudhistira mengurai 6 faktor yang menyebabkan harga beras mahal, tetapi petani tidak sejahtera. Pertama, kenaikan biaya produksi seperti pupuk dan pestisida. Itu membuat petani harus menyesuaikan harga jual gabah dan memangkas margin keuntungan. Menurut Bima, berkurangnya alokasi subsidi pupuk turut memperberat biaya produksi padi petani. Kedua, panjangnya rantai pasok logistik dari petani ke konsumen akhir, sehingga biaya distribusi berkontribusi signifikan ke harga beras retail. Ketiga, praktik tengkulak masih marak, yakni dengan membeli gabah dengan harga rendah sebelum panen. Petani yang terjebak pada praktik tengkulak tidak bisa berbuat banyak, bahkan saat harga gabah naik, karena yang menikmati margin adalah tengkulak. Jelas Bima kepada Indonesia. Keempat, lahan semakin terbatas untuk bertani padi, sehingga mengurangi produksi gabah yang bisa dihasilkan. Ia menjelaskan, idealnya petani akan memperoleh skala ekonomi apabila lahan yang dikelola minimum 2 hektar ha. Sementara saat ini, sebagian besar lahan petani saat ini di bawah 0,8 ha. Kelima, infrastruktur yang masih dibangun justru tidak sejalan dengan kebutuhan pertanian. Misalnya, bendungan yang masih dibangun tapi tidak disertai koneksi ke jaringan irigasi. Bahkan proses pembangunan bendungan menurunkan luasan lahan untuk petani, seperti kasus Wadas, di mana batu untuk konstruksi bendungan merusak kebun petani. Jelas. Dia lebih lanjut. Masifnya impor beras dalam beberapa tahun terakhir disebut membuat petani malas menanam padi dan beralih ke tanaman lain yang lebih menghasilkan. Ini disebabkan momentum impor yang berbarengan dengan musim panen raya.
Belakangan pemerintah memang menunjukkan keseriusan yang tinggi untuk menggenjot produksi pangan. Komoditas ini menjadi fokus karena terkait langsung dengan fluktuasi harga, stabilitas sosioekonomi, dan elemen strategis lain. Terlihat jelas bahwa pemenuhan pangan mandiri adalah isu terpenting. Pangan adalah komoditas krusial yang harus dijaga suplainya. Anggaran besar disiapkan untuk mendorong swasembada padi, jagung, kedelai, dan daging sapi. Tapi sekali lagi, fokus utamanya masih pada upaya menggenjot produksi. Hal ini tidaklah salah, karena dasar pijakannya adalah tingginya konsumsi nasional dan fluktuasi produksi di tengah tantangan penurunan produktivitas. Di sisi lain, komoditas pangan juga menjadi penyumbang utama inflasi, sehingga pergerakan harga dan pasokannya harus dijaga. Ukuran prestasi dari para pemangku kepentingan yang paling bisa dilihat juga berupa deretan angka peningkatan produksi, laju produktivitas, penambahan area luasan tanam, naiknya ekspor, dan menurunnya impor dan deretan data lain. Memang tantangan utama yang dihadapi kini adalah upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi yang besar, mengikuti penambahan jumlah penduduk. Di saat yang sama, tantangan yang dihadapi adalah tergesernya pertanian sebagai elemen inti pembangunan, entah karena mendesak atau bagaimana. Namun sepertinya para pihak yang berkepentingan belum menempatkan kesejahteraan petani sebagai fokus utama sasaran pembangunan. Kesejahteraan petani masih dipandang sebagai dampak ikutan apabila produksi dan produktivitas komoditas pertanian dapat digenjot. Padahal, jika boleh dikatakan hal tersebut tidak sepenuhnya tepat, pemenuhan kebutuhan pangan harus diikuti dengan keterjangkauan harga. Berarti, fokusnya di sini adalah pangan yang tersedia dengan harga yang terjangkau. Jika tak boleh dikatakan murah, maka tak heran apabila triliunan dihabiskan untuk menggenjot produksi. Tapi, siapa peduli dengan nasib petani? Yang penting harga bahan pangan harus terjangkau dengan karakter yang perishable. Ditambah dengan pola distribusi yang panjang, mana mungkin harga akan terjangkau tanpa mengorbankan petani sebagai produsennya. Kebijakan subsidi juga lebih diarahkan pada upaya peningkatan produksi secara langsung, seperti pemberian subsidi pupuk, bibit unggul, alsintan, modal usaha, serta pembangunan infrastruktur hulu dan on-farm. Belum ada kebijakan yang mengarah langsung pada upaya peningkatan kesejahteraan petani. Semua harus ditransmisikan dulu ke dalam strategi peningkatan produksi pangan. Seolah-olah, petani harus bekerja maksimal dulu, baru kemudian bisa sejahtera. Selama ini subsidi hulu cenderung lebih menguntungkan konsumen dibandingkan produsen, yang dalam hal ini petani, karena membuat harga menjadi lebih murah, sehingga surplus konsumen lebih besar dibandingkan surplus produsen yang diterima petani. Bahkan kadang lebih menguntungkan industri hulu macam perusahaan, penyedia berbagai faktor. Produksi yang sebenarnya telah memiliki kekuatan finansial dan portofolio usaha yang jauh mentereng. Di beberapa negara, subsidi hulu bukan lagi menjadi instrumen satu-satunya dalam mendorong kinerja sektor pertanian, utamanya tanaman pangan. Pemerintah di beberapa negara menyadari bahwa petani perlu diberikan insentif langsung yang dapat merangsang mereka lebih produktif, lebih dari sekedar bantuan pemberian. Faktor produksi. Dalam hal ini subsidi hilir dapat menjadi alternatif. Implementasinya adalah penetapan harga eceran tertinggi, ceiling price. Di Jepang 85% pendapatan petani berasal dari subsidi harga dari pemerintah. Beberapa contoh lain seperti Thailand dan Amerika Serikat juga memberlakukan kebijakan yang hampir serupa. Apa yang mereka lakukan sebenarnya dalam rangka peningkatan produksi dan upaya mensejahterakan petani secara langsung? Kesejahteraan petani sepertinya akan mustahil tercapai jika kita masih terlalu fokus pada produksi saja. Pemahaman itu hanya akan membuat petani tak lebih dari sekedar mesin penghasil pangan. Perlu upaya langsung yang lebih menyentuh mereka. Petani yang kebanyakan buruh tani ini tak akan menikmati keuntungan meskipun produksi melimpah, karena harga jual yang bias. Maka percuma jika ingin mengangkat petani dari jurang kemiskinan, tapi tidak memegang akar masalahnya. Tak cukup meningkatkan produksi saja, harus ada mekanisme jaring perlindungan harga jual, agar NTP petani tak semakin turun.